Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hanif dari kelas 10 Madrasah Lia. Saya akan menyampaikan kultum singkat saya tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad ala wa alihi wa sahbihi wa man awla. Amma ba'd. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jujur merupakan cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau selalu mengedepankan kejujuran karena jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan agama, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seorang telah jujur dan mampu menempatkan sesuatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbing ke surga. Seorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seorang kepada kejahatan. Lalu kejahatan itu menyeret ke neraka. Seorang yang biasanya berdusta, maka hingga di sisi Allah tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Muslim. Orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran karena sukanya. Maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 41, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana sadiqan nabiyya. Artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Surat Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain yaitu ayat 54 diterangkan pula, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut, dan dalam Al-Quran sungguh ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang rasul dan nabi. Surat Maryam ayat 54. Kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah. Jika Allah senang, maka pastilah dia akan mengasihi dan hambanya yang jujur. Maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka bebas tanpa ikatan. Sebab orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya, tiada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang-orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena kejujuran akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahannya yang dimilikinya. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian, tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Sekali lagi, saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataan yang jujur, maka ia tidak akan khawatir. Bahkan ia tak akan segan mengatakan apa adanya terhadap dirinya sendiri dan hati sendiri. Ia sangat takut. Ketakutan itu ialah jangan-jangan ia mengungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati menggunakan kebenaran. Mungkin sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.